Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, ketemu lagi di pertemuan kedua pada hari ini, dan kita nanti akan melanjutkan bab tentang teorema Pythagoras. Sebenarnya bab teorema Pythagoras ini adalah bab yang mudah, tapi cuman kenapa kemarin ketika ada tugas dari Bu Nelis, sudah diperiksa Bu Nelis, kok nilainya tidak ada yang 100 ya Cah? Dari kelas 8A sampai kelas 8I tidak ada yang dapat 100. Biasanya kalau ada tugas mesti ada beberapa anak atau sebagian besar yang mendapatkan nilai 100, tapi ini kok malah tidak ada yang mendapatkan nilai 100. Pertanyaannya ada apa? Nah, pesan Bu Nelis, jangan lupa simak videonya dulu, dipahami dulu, baru mengerjakan tugas. Jangan langsung ambil tugas dikerjakan tanpa menyimak video. Itu pesan Bu Nelis ya. Dan sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita iringi, kita awali dengan bacaan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sekarang kita akan melanjutkan bab tentang teori Pythagoras. Kita akan membahas tentang jenis-jenis segitiga dan sekaligus triple Pythagoras. Jenis-jenis segitiga sebenarnya itu ada beberapa. Jika dilihat dari sudutnya, itu terbagi menjadi 3. Segitiga tumpul, segitiga lancip, dan juga segitiga siku-siku. Kalau dilihat dari jenis sisinya, itu nanti ada segitiga siku-siku, ada segitiga sama kaki, ada segitiga sembarang. Sekarang lihat dulu dari pengertian hubungan panjang sisi-sisi. Hubungan panjang sisi-sisi sebuah segitiga dapat digunakan untuk menentukan jenis dari segitiganya. Ketika kita memperhatikan sisi-sisi panjang dari sisi-sisi dari sebuah segitiga, ingat segitiga itu mempunyai 3 sisi. Ketika kita memperhatikan panjang sisi-sisi segitiga, kita bisa melihat, oh itu jenisnya segitiga apa? Apakah segitiga siku-siku, apakah segitiga sembarang, atau segitiga lancip, atau segitiga tumpul, dan lain sebagainya. Misalkan C, nanti Bu Nelis akan membuat ABC. Jika C merupakan sisi terpanjang, A dan B adalah 2 sisi lainnya. Misalkan jika nilai C pangkat 2 atau C kuadrat itu sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat, maka segitiga tersebut adalah segitiga siku-siku. Ingat minggu yang lalu bahwasanya kuadrat sisi miring atau sisi terpanjang sama dengan jumlah 2 kuadrat sisi lainnya. Terus jika C kuadrat atau sisi terbesar, sisi terpanjang, itu nilainya lebih besar dari A kuadrat ditambah B kuadrat, maka segitiga tersebut jenisnya adalah segitiga tumpul. Jika C kuadrat lebih kecil dari A kuadrat ditambah B kuadrat, maka segitiga tersebut adalah berjenis segitiga lancip. Sekarang kita lanjutkan ke triple Pythagoras. Apakah itu triple Pythagoras? Tri itu artinya 3. Kalau EK 1, Dwi 2, Tri 3. Triple Pythagoras adalah kumpulan 3 bilangan bulat positif yang memenuhi kuadrat bilangan terbesar. Ingat, kuadrat bilangan terbesar sama dengan jumlah kuadrat sisi lainnya. Jika ada yang memenuhi tersebut, maka ketiga bilangan tersebut dinamakan triple Pythagoras. Sekarang contoh. Tentukan jenis segitiga dan kumpulan 3 bilangan di bawah ini, dan manakah yang merupakan triple Pythagoras. Di sini dari contoh ABC,
Bu Nelis membuat 3 buah bilangan, 3 kumpulan bilangan. Untuk yang A, 5, 10, dan 11. Tentukan apakah 5, 10, dan 11 jenisnya segitiga apa. Dan apakah 5, 10, dan 11 merupakan triple Pythagoras. Ini mudah, Cah. Sekarang perhatikan, kita jawab ya. Jawab. A. 5, 10, 11. Kita ambil bilangan terbesar. Kita buat C. Bilangan terbesar itu apa? 11. C. 11. Misalkan A dan B adalah 5. A misalkan 5 dan B sama dengan 10. Praktekkan. Apakah C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat? Sekarang kita ambil C. C sama dengan 11. 11 kuadrat sama dengan A, 5. 5 kuadrat ditambah B kuadrat, 10 kuadrat. 11 pangkat 2, 121. Sama dengan 5 pangkat 2, 25. Ditambah 10 pangkat 2 adalah 100. Apakah 121 sama dengan 25 tambah 100 berapa, Cah? 125. Pernyataan ini benar tidak? Apakah 121 sama dengan 125? Jawabannya 121 tidak sama dengan 125. Melainkan 121 lebih kecil dari 125. Bagaimana rumusnya jika lebih kecil? Jika lebih kecil, maka segitiga yang tercipta adalah segitiga lancip. Nah, sekarang berarti segitiganya jenisnya adalah segitiga lancip. Jenis segitiga lancip karena lebih kecil. Sekarang soal B. 7, 8, dan 12. Kita praktekkan lagi untuk B. 7, 8, 12. Apakah memenuhi syarat C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat? Apakah segitiga ini jenisnya lancip atau tumpul atau siku-siku? Sekarang kita praktekkan, kita ambil angka yang terbesar. Bilangan terbesar adalah 12. Misalkan C adalah 12. Sementara A adalah 7 dan B sama dengan 8. Kita masukkan ke dalam rumus. Apakah 12 kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah 8 kuadrat? 12 pangkat 2, 144. 7 pangkat 2, 49. Ditambah 8 pangkat 2 adalah 64. Berapa, Cah? 49 tambah 64. Kita jumlahkan. 9 tambah 4, 13. 5 tambah 6, 113. 144 sama dengan 49 ditambah 64 adalah 113. Apakah 144 sama dengan 113? Jawabannya adalah tidak sama. Melainkan 144 lebih
Besar apa lebih kecil? Lebih besar dari 113. Maka lihat, jika lebih besar, segitiga yang terbentuk adalah segitiga tumpul. Jenisnya adalah segitiga tumpul. Sekarang beralih ke soal C, 7, 24, 25. Kita hapus dulu ya. C sekarang. 7, 24, 25. Misalkan C angka terbesar, bilangan terbesar adalah 25, A adalah 7 dan B adalah 24. Apakah memenuhi syarat C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat? 25 pangkat 2 sama dengan 7 pangkat 2, 7 kuadrat ditambah 24 pangkat 2. 25 pangkat 2, 625. 7 pangkat 2, 49. Ditambah 24 adalah 24 pangkat 2, 576. 625 apakah sama dengan 49 ditambah 576? 49 ditambah 576 adalah 625. Ternyata di sini setelah dimasukkan, dipraktekkan, C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Karena nilainya sama, maka segitiga yang terbentuk adalah segitiga siku-siku. Terus sekarang pertanyaan kedua. Dan manakah yang merupakan triple Pythagoras? Kita koreksi nomor A. A di sini ternyata segitiga ini adalah segitiga lancip karena lebih kecil. Di sini berarti 5, 10 dan 11 bukan triple Pythagoras. Artinya bukan kumpulan 3 buah bilangan yang bisa membentuk segitiga siku-siku. Begitu juga yang B. Di sini lihat 7, 8, 12. Membentuk segitiga tumpul, bukan membentuk segitiga siku-siku. Maka 7, 8, dan 12 bukan triple Pythagoras. Sekarang kita lanjut ke C. Di sini 7, 24, dan 25. Ternyata kumpulan angka 7, 24, dan 25 itu memenuhi syarat C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Membentuk segitiga siku-siku. Karena membentuk segitiga siku-siku, 7, 4, dan 25 adalah triple Pythagoras. Bisa dipahami ya anak-anak? Ingat, kita ambil sisi terbesar atau bilangan terbesar. Kita praktekkan apakah bilangan terbesar jika dikuadratkan sama dengan jumlah 2 kuadrat sisi lainnya. Jika sama, maka segitiga yang terbentuk adalah segitiga siku-siku dan kumpulan 3 bilangan tersebut adalah triple Pythagoras. Sekarang kita lanjutkan ke latihan. Perhatikan latihan soal berikut. Nomor 1. Berdasarkan kumpulan bilangan di bawah ini, manakah
yang merupakan triple Pythagoras? Apakah A 3, 4, 5? Apakah B 12, 15, dan 17? Apakah C 6, 8, dan 10? Atau apakah D 20, 21, dan 23? Beralih ke nomor 2. Berdasarkan kumpulan bilangan di bawah ini, manakah yang menunjukkan segitiga tumpul? A 20, 15, dan 6. B 24, 10, dan 26. Ataukah C 7, 8, dan 9? Ataukah D 11, 12, dan 15? Terus sekarang beralih ke soal nomor 3, latihan soal nomor 3. Perhatikan panjang sisi-sisi dari segitiga berikut. Segitiga pertama mempunyai sisi 3 cm, 4 cm, 5 cm. Sisi kedua 7 cm, 8 cm, 9 cm. Sisi ketiga, segitiga yang ketiga 5 cm, 12 cm, 15 cm. Segitiga yang keempat 7 cm, 24 cm, dan 25 cm. Panjang sisi segitiga yang merupakan segitiga siku-siku adalah apakah A 1 dan 2? Apakah B 1 dan 3? Apakah C 2 dan 3? Apakah D 1 dan 4? Soal yang terakhir. Sebuah persegi panjang memiliki ukuran 24 cm kali 7 cm. Artinya panjangnya 24, lebarnya 7. Pertanyaannya, berapakah panjang diagonalnya? Apakah A 30 cm? Ataukah B 25 cm? Ataukah C 20 cm? Dan terakhir apakah 15 cm? Ingat pesan Bu Nelis ya, jangan lupa simak videonya dari awal sampai akhir. Setelah kalian pahami, baru kalian mengerjakan soal. Sekian dari saya, dari Bu Nelis, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.